Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target ya. Baik rekan-rekan semua, untuk outlook satu minggu ke depan dari segi pair forex ya, tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 November nanti. Cuman untuk outlook gold ya, itu sudah saya posting di video yang sebelumnya ya, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian dari rekomendasi ya untuk broker, sebenarnya sih bebas, cuman saya untuk merekomendasikan untuk broker yang lebih ideal sebenarnya sih ada FBS ya. Ada akun demo juga ada. Kemudian dari segi realnya itu ada dua jenis akun, dari Sen dan akun standar. Khusus untuk Sennya ini tidak akan bisa diakses kalau misalkan tidak menggunakan link referral ya. Untuk linknya itu ada di kolom deskripsi. Kelebihannya yang pertama adalah historinya itu sangat panjang. Contoh di gold itu kita masih bisa lihatin history di tahun di bawah 2010 ya, itu masih bisa. Kemudian baik dari segi kriptonya pun XRP atau Bitcoin itu juga bisa di trade dengan akun Zen ya, atau Nasdaq pun juga bisa. Dari segi pair forex-nya pun juga saya liatin lengkap ya. Kemudian dari oil sendiri itu juga bisa di trade dengan menggunakan akun Zen. Dari segi fundamentalnya itu untuk hari Senin itu sepi ya, tetapi waspadai aja nanti di hari Selasa dan Rabu, yaitu perkiraan dari data inflasi baik dari segi zona euro ataupun Inggris ya, itu diperkirakan akan ada sedikit peningkatan ya, khusus untuk Inggris. Tetapi kalau dari Eropa diperkirakan sih tetap, cuman gambaran saya kemungkinan akan ada kenaikan sedikit ya, jadi tetap waspadai aja. Potensial nanti GBP USD, Euro USD berpotensi nanti koreksi sebelum lanjut ke bawah. Kemudian dari segi teknikalnya, flashback sedikit ya untuk minggu lalu, dimulai dari 11 November sampai dengan penutupan market kemarin di tanggal 16 ya. Open market itu kurang lebih sedikit berada di bawah batas konfirmasi pivot, dan di sini kan sudah membentuk konfirmasi ya. Kemudian drop di sini membentuk konfirmasi penerusan harga, di sini juga terjadi membentuk penerusan konfirmasi harga dan berakhir di batas pantau over sesuai yang diantisipasi di outlook yang kemarin ya, tidak lebih dari 1.2604 sebagai support 4-nya untuk batas pantau over weekly ya. Body candle penutupan ini masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, dikarenakan untuk planning level area SRP minggu yang lalu ini udah clear ya, baik dari segi entry posisinya, sell pun keduanya juga udah selesai semua. Ini saya push dulu, masuk ke time frame weekly. Jadi kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, sebenarnya ini pergerakannya sangat volatile sekali ya, mengingat untuk impulsif bearish untuk yang minggu lalu ya, secara otomatis dari segi level area SRP-nya pun ini juga lebih lebar ya, jadi waspadai aja. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, memang ada batasan pantau overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu di 1.3197 sampai dengan 1.3279 ya. Cuman ini sementara saya skip dulu. Kemungkinan saya tidak akan antisipasi untuk satu minggu ke depan itu GBP USD bergerak di atasnya resisten kedua ke atas ya. Jadi zona pantaunya ini lebih ke bawah lagi. Untuk kuncinya dari segi GBP ya, pantau aja di zona tengah atau sebagai pivotnya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Selama GBP USD satu minggu ke depan ini harga masih belum mampu tutup atau bergerak di atasnya 1.2800 sebagai physical price level, dan sebagai batas konfirmasi pivotnya arah masih ke bawah. Jadi untuk batas pantau maksimal overnya, kalaupun ada kenaikan kembali untuk GBP USD ya, pantau aja di kisaran batas maksimal kalau menurut saya itu kurang lebih di antara 1.28700 sampai dengan 1.2924, tetapi saat ini persentasenya itu masih di bawah 20% ya. Jadi untuk fokusnya, kalaupun ada nanti dari segi time frame H1-nya ya, kalau misalkan ada kenaikan untuk koreksinya, selama harga masih belum mampu bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivot dan membuat konfirmasi di atasnya 1.2800, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Kalau kita lihatin dari sini pun ini juga membentuk zona supply baru ya. Open market itu hati-hati berada di bawahnya support, jadi berpotensi kemungkinan untuk hari Senin ini yang saya khawatirkan ya, dia lanjut dulu ke bawah, membuat konfirmasi break low di minggu sebelumnya, baru nanti data inflasi ini dirilis, koreksi, baru harga ini lanjut ke bawah, itu juga bisa terjadi ya. Untuk planningnya sesuaikan dengan analisa rekan-rekan semua ya, baik buy ataupun sell. Kalau menurut saya pantau aja di level-level area penting di sini ya, level area penting SRP-nya. Kemudian kalau arah perjalanannya ya, ini ada dua opsi. Bisa aja nanti yang pertama adalah dia turun dulu, membuat konfirmasi break low di minggu yang sebelumnya, koreksi. Ada dua level area sebagai zona pantau untuk koreksinya. Yang pertama adalah di 1.2651 sebagai support pertama, yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, baru drop atau saat inflasinya nanti rilis. Dan
Apabila positif, ini bisa langsung bergerak retest di zona tengah atau sebagai pivot baru bergerak ke bawah. Ini juga bisa terjadi ya untuk GBP/USD. Untuk zona pantau maksimal memang ada level area untuk 1 minggu ke depan, support 3 dan support 4 itu di 1.2324 sampai dengan 1.2242 ya. Ini sebagai support 3 dan 4-nya. Support 2 hati-hati 1.2487 berpotensi kemungkinan akan lanjut ke bawah, tetapi waspadai potensial terjadinya koreksi. Untuk swing sebenarnya sih lebih ideal kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell ya. Nanti mudah-mudahan sih ada kesempatan harga kedorong ke atas, retest di zona tengah atau sebagai pivotnya selama harga tidak ada konfirmasi dari daily close-nya tutup di atasnya 1.2802 ya, atau sebagai physical price levelnya 1.2800. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, nanti entah di bawahnya pivot atau di bawahnya zona yang saya blok abu-abu di sini ya, nanti cari sendiri. Sementara saya taruh dulu di sedikit di bawah zona tengah atau sebagai pivot ya, mengingat volatility-nya minggu yang lalu itu sangat besar. Tentunya untuk jarak stop loss-nya swing ini juga lebih lebar ya, idealnya antara 75 sampai dengan 80 pip ini untuk jarak stop loss idealnya, mengingat minggu lalu sangat volatile sekali. Kemudian dari segi targetnya saya lebih prefer Nasdaqin yang berada di 1.2487 ini sebagai support kedua ya. Kemudian TP maksimumnya, sementara kalau misalkan level area SRP-nya ini saya pecah ya, kurang lebihnya zona tengahnya itu berada di antara 1.2426 sampai dengan 1.2385 ya, kurang lebih zona yang saya blok merah di sini ini sebagai target maksimum untuk 1 minggu ke depan. Kalau misalkan bergerak ke bawah lebih lanjut ya, ruang gerak ini kelihatannya kecil ya, tetapi ini lebih dari 300 pip ya, ini untuk target maksimumnya. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti untuk planning harian ya, bisa buy ataupun bisa sell, itu juga bisa terjadi. Pantau aja di level-level pentingnya ya. Untuk buy ataupun sellnya ini sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua, manfaatkan level-level penting di level area SRP di sini ya. Jadi kesimpulannya, zona pantau untuk minggu depan, sementara batas maksimal kalau misalkan kedorong ke atas ada level area 1.8700 sampai dengan 1.2924. GBP USD itu tidak akan terkonfirmasi bergerak ke atas lebih lanjut selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 1.2800. Nanti kalau misalkan ada kesempatan terkoreksi ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru planning sell di sini kemungkinan bisa aktif ya. Tetapi kalau misalkan nanti koreksinya itu ternyata tidak mampu mencapai level area pivot atau zona tengahnya, tidak menutup kemungkinan setelah break low itu nanti kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di 1.2651 sebagai support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, tidak menutup kemungkinan planning sell akan ada di sini. Tetapi dari segi TP-nya sama, TP1 1.2487, TP maksimum itu sedikit di atasnya physical price level 1.2400 ya untuk GBP USD. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD sedikit flashback dulu ya dari segi minggu yang lalu, kurang lebihnya baik buy ataupun sell-nya TP1 itu sudah kena, untuk TP2 nya sebenarnya sih masih belum ya, cuman saya nggak tahu untuk rekan-rekan sudah clear semua atau masih bertahan ya. Tetapi untuk posisi saya pribadi itu saya sudah out of market untuk Euro USD ya. Kalau kita lihatin perjalanannya tidak mampu bergerak di atasnya support ya, dan langsung terkonfirmasi bergerak ke bawah, bergerak kurang lebih sentuhan pertama di support 2 ya. Harga ini kan bereaksi, dan ini di video yang sebelumnya juga saya informasikan juga ya, kalaupun ada kenaikan setelah dari support 2, pantau di zona yang blok merah di sini kalau misalkan mau re-entry sell kembali ya. Dan targetnya untuk minggu yang lalu itu sedikit berada di atasnya support 3 ya, dan untuk penutupan market masih belum mampu dikarenakan untuk level area SRP weekly ini sudah clear ya untuk Euro USD. Nah, ada beberapa level area baru kembali kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya ya, untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan nanti. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, zona pantau maksimal itu berada di resisten 34 ya, bagian atas 1.0978 sampai dengan 1.09200. Tetapi saya tidak mengantisipasi akan ada kenaikan sebesar itu ya untuk minggu depan nanti. Tetapi resisten 2 itu berada di level area 1.0804. History high minggu lalu sampai dengan resisten pertama kurang lebih pas. Di sini juga ada zona supply yang masih fresh ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Jadi untuk batas pantau overnya, kalau misalkan ada kenaikan untuk Euro USD, pantau sementara di 1.0689 sampai dengan 1.0727. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. 1.0611 itu untuk pivotnya, batas konfirmasi atas 1.0640
batas bawah adalah di 1.0582 ya, tidak menutup kemungkinan itu nanti juga bisa aja terkoreksi ke dorong ke atas. Kemudian history low-nya untuk minggu lalu ya berada di 1.0495 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Dan support pertama itu berada di 1.0534. Kemudian support 2 1.0418, batas pantau overnya maksimum kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim kembali. Support 34 itu jatuhnya di 1.0302 sampai dengan 1.0244 ya. Cuman saya kemungkinan untuk minggu depan ini saya nggak antisipasi di sini. Jadi saya lebih prefer kalaupun ada kenaikan batas maksimum ya kurang lebih di resisten pertama, kurang lebihnya ada di sini. Ini sementara, nanti kalau misalkan ada perubahan plan akan saya bahasin di video lanjutan ya. Kemudian batas pantau bawahnya sementara di support 2 terlebih dahulu. Open market untuk minggu depan ini itu berada sedikit di atasnya support, tetapi hati-hati masih berada di bawah pivot ya. Tidak menutup kemungkinan itu nanti bisa aja berpotensi koreksi, tetapi hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti koreksinya itu sedikit lebih tinggi mencapai level area resisten pertama ya, ini tetap diwaspadai. Jadi kalau misalkan saya gambar hari Senin di sesi Asia, mending wait and see dulu, dia langsung terkoreksi ke atas atau dia langsung break low dulu baru terkoreksi ke atas, ini juga bisa terjadi ya. Tetapi untuk planningnya swing 1 minggu ke depan saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell selama harga yang pertama adalah tidak mampu bergerak di atasnya pivot dengan batas konfirmasi atas 1.0640 ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di bawahnya blok abu-abu di sini dengan jarak untuk stop lossnya lumayan lebar, ruang gerak maksimum adalah 80 pip. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu terkoreksi lebih tinggi, berarti untuk TP pertama itu berada di 1.0418. Ini kalau misalkan koreksinya nanti itu tidak mampu berada di atasnya pivot. Kemudian TP2 maksimum itu berada di kisaran level area 1.0374 ya, ini ruang gerak sekitar 200-an pip lah. Ini gambaran saya untuk yang pertama ya. Secara otomatis nanti kalau misalkan ada pergerakan harga dari segi time frame minimal adalah H4, ada body candle yang tutup di atasnya 1.0640, secara otomatis planning sell yang di sini akan tercancel terlebih dahulu, tetapi bisa digantikan dengan planning sell yang kedua selama harga tidak mampu tutup di history high-nya minggu lalu yang berada di 1.0727, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Untuk jarak stop loss-nya itu ruang gerak sekitar maksimum adalah 70 pip, tetapi dari segi targetnya support pertama itu ruang gerak sekitar 150 pip, target yang kedua itu ruang gerak sekitar 260-an pip ya. Ini gambaran saya untuk Euro USD. Jadi pantau aja yang pertama kurang lebih ya di resisten di sini, pivotnya hati-hati, dan untuk supportnya itu berada di 1.0534, support 2 maksimum itu 1.0418. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD dari segi level area SRP minggu yang lalu ini sudah clear, tetapi harga ini ketahan ya, kurang lebih pas di level area support kedua weekly. Dari segi body candlenya masih belum mampu tutup di bawahnya 0.6453 ya, dikarenakan di sini juga sudah clear. Ada level baru kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, hati-hati ya, ini kuat banget ke dorong ke bawah. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti yang saya khawatirkan AUD USD sebelum turun lebih lanjut ya, saya khawatir aja ada potensial terkoreksi yang sedikit lebih tinggi. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya dari low sampai dengan high-nya ya, untuk batas pantau 1 minggu ke depan, meskipun ada level area resisten 3 dan 4 ya, 0.6727 sampai dengan 0.6767, di sini saya skip dulu. Saya lebih prefer kalaupun ada kenaikan ya, kemungkinan pantau di zona tengah atau sebagai pivot di sini ya. Nanti kita lihatin dari segi time frame kecilnya. Batas pantau overnya kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim, support 3 dan 4 itu jatuh di 0.6311 sampai dengan 0.6272 ya. Support 2-nya 0.6389. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, perhatikan open market untuk 1 minggu ke depan ini ya berada di bawahnya support. Jadi statusnya hampir mirip dengan Euro USD. Tentunya untuk pivot tadi ya, itu kan berada di 0.65200 pembulatan ya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Batas bawahnya itu pas di Bisigo Price levelnya 0.6500, batas atas itu 0.6539. Selama AUD USD tidak mampu bergerak di atasnya 0.6539, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell ya. Untuk
titik entry-nya sesuaikan dengan analisa ataupun planning rekan-rekan sendiri ya. Jadi ada beberapa yang mesti perlu diantisipasi. Cuman kalau untuk swingnya itu nanti sementara saya lebih prefer kalau mau cari ancang-ancang setup sell itu adalah setelah terjadinya koreksi. Kalau misalkan mau itu di pivotnya. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya level area 0.6539, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, entah di bawah pivot atau di bawah zona yang saya blok abu-abu di sini, cari sendiri nanti. Tetapi dari segi jarak stop loss-nya, kurang lebih sebagai ancang-ancangnya ya, berada di atasnya 0.6546 lah ruang gerak sekitar maksimum itu adalah 50-an pip. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu berada di low minggu lalu, ruang gerak kurang lebihnya 70 pip. TP kedua itu berada di support kedua weekly ya, yang berada di 0.6389. Ini planning yang pertama. Kemudian planning yang kedua nanti kita lihatin progresnya terlebih dahulu, mau atau tidak koreksi ke atas. Kalau misalkan tidak mau dan lebih memilih AUD/USD ini ternyata break terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan nanti sell itu akan ada di 0.6467 ya, kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetapi kalau misalkan belum ada, hati-hati, yang saya khawatirkan ini retest di zona tengah atau sebagai pivotnya baru lanjut ke bawah kembali ya. Jadi untuk target maksimumnya adalah gambarannya sementara adalah 120 pip. Planning untuk swingnya itu adalah cari ancang-ancang setup sell. Untuk day trade-nya pantau aja di level-level area SRP di sini ya, akankah ada konfirmasi pembalikan arah, konfirmasi penerusan harga, nanti sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini juga diawali di pivot dan pas ya, sesuai yang diantisipasi. Terakhir planning buy ini udah ke trigger dan sudah TP sebagai batasan pantau over untuk minggu yang lalu ya, tidak lebih di antara dua level area resisten 3 dan 4, 1.4111 ya. Harga ini kan tidak mampu bergerak secara ekstrim di atasnya level area resisten 4. Mengingat batas pantau overnya SRP minggu lalu ini kan udah clear, udah selesai ya, jadi ada level baru kembali. Kita lihatin dulu dari segi time frame weekly-nya. Pergerakan untuk weekly-nya itu ada impulsif bullish ya, ini secara ekstrim sekali. Dan sideways-nya dimulai dari 10 Oktober 2022 dari segi time frame weekly ini sudah di break, jadi hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti sebelum naik lebih tinggi kembali ya, terus terang saya khawatir koreksi secara signifikan. Kalau kita tarik dari level area SRP-nya ya, low sampai dengan high-nya ya, kalau misalkan ini saya tarik kemudian saya kunci dan kita lihatin dari segi time frame H4-nya, batas pantau overnya itu memang ada level area sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.4273 sampai dengan 1.4323 ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Kemudian resisten 2 1.4172, history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support atau zona yang saya blok merah di sini ya, hati-hati di 1.4105 sampai dengan 1.4072 pembulatan. Untuk zona tengahnya atau sebagai pivotnya itu berada di zona yang saya blok abu-abu di sini 1.4030. Kemudian pivotnya sebagai psikopress levelnya 1.4000, batas konfirmasi bawah 1.3979, support pertama 1.3937. Untuk batas pantau over 1 minggu ke depan ini ya, sementara support 2 ke bawah saya skip terlebih dahulu. Kalau misalkan ekstrim terjadi koreksi dari USD CAD, sementara batas pantau maksimumnya 1 minggu ke depan adalah di zona yang saya blok biru di sini ya, 1.3938 sampai dengan 1.3904 ini kalau misalkan ekstrim ke dorong ke bawah. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya ya, tidak menutup kemungkinan bisa aja ini nanti di sell terlebih dahulu, tetapi pastikan konfirmasinya harga ini dari segi body candle time frame H4 harus mampu tutup terlebih dahulu di bawahnya 1.4072 ya, baru nanti planning sell-nya kemungkinan akan berlaku. Konteksnya karena ini counter trend, jadi untuk targetnya itu nggak bisa jauh-jauh. 1.4030 ini sebagai target maksimumnya. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi, hati-hati, ini bisa aja langsung lanjut ke atas terlebih dahulu ya. Ini gambaran saya untuk day trade-nya. Tetapi kalau untuk swing-nya, tentunya saya lebih prefer wait and see terlebih dahulu, mengingat untuk minggu yang lalu ini belum ada koreksi, jadi saya lebih prefer menunggu di pivot terlebih dahulu, persiapan cari ancang-ancang setup buy-nya ya. Dan untuk cara stop loss itu harus berada di bawah
konfirmasi pivotnya di bawahnya 1.3979 ya. Ruang gerak maksimum tidak boleh lebih dari 50 pip ini untuk swingnya. Jadi untuk planning buy-nya itu nanti cari sendiri ya konfirmasi pembalikan arahnya kalau misalkan terjadi koreksi di 3 level area di sini. Ini untuk cari ancang-ancang setup buy-nya, pilih sendiri, nanti sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama ruang gerak sekitar 100-an pip, berada di history high minggu lalu. Kemudian TP maksimum, TP kedua itu sedikit berada di bawahnya level area resisten kedua weekly ya, ruang gerak sekitar 160 pip. Cuman kalau untuk day trade-nya, kalau mau cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, pastikan ada konfirmasi di bawahnya 1.4072 terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak ada, ini jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu ya. Yang saya khawatirkan ini nanti kok sedikit koreksi ke bawah, false break, body candle minimal H4 tidak mampu tutup di bawahnya 1.4072 ya, mendadak langsung spike ke atas, membuat konfirmasi break high-nya, baru ada koreksi dan harga lanjut ke dorong ke atas. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss planning buy ini udah clear semua ya harusnya. Open market kemarin itu kan berada di resisten dan harga ini juga pas ya, sesuai yang diantisipasi sebagai batasan pantau over maksimum 1 minggu di antara 0.8906 sampai dengan 0.8946 dan kurang lebih ya. Untuk penutup history high-nya kemarin itu kurang lebih ya pas di sini, dan harga ini kan ke reject ke bawah. Kalau misalkan saya zoom, penurunannya kemarin itu juga masih belum mampu di bawahnya 0.88600 ya, mengingat level area SRP weekly kemarin ini sudah clear. Jadi ini saya hapus dulu, masuk ke weekly-nya. Kalau kita lihatin dari weekly-nya di sini juga impulsif ya, lanjut terus ke atas, tidak menutup kemungkinan jangka panjang ya. Itu bisa aja USD Swiss itu bergerak mendekati level area 0.9500 ya dari sini. Tapi ini jangka panjangnya tidak menutup kemungkinan lebih dari 1 kuartal ya untuk pergerakan jangka panjang. Tetapi kalau misalkan antisipasi 1 minggu ke depan nanti, kalau kita lihatin dari impulsif bullishnya di sini ya, dan saya tarik untuk level area SRP-nya dari low sampai dengan high-nya, kemudian kita lihatin dari segi time frame H4-nya, batas pantau over 1 minggu ke depan, ekstrimnya ya, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di level area 0.90600 sampai dengan 0.9103, resisten 2 0.8974, resisten pertama itu berada di 0.8888 dan history high minggu lalu 0.8916. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya, di sini juga ada terbentuk zona demand baru ya. Untuk pivotnya sendiri itu zona yang diblok abu-abu, batas atas 0.8852, pivot 0.8830, batas bawah 0.8808. Kalaupun USD Swiss nanti minggu depan itu terkoreksi lebih dalam ya, sementara batas pantau overnya 1 minggu ke depan itu jatuh di history low minggu lalu maksimum sampai dengan support pertama weekly ya, 0.8773 sampai dengan 0.8744. Support 2 ke bawah ini sementara saya skip dulu ya, nanti kalau misalkan sudah terkonfirmasi nanti akan saya bahasin di video lanjutan ya, mengingat di sini ada demand dan bekas support resisten juga. Jadi saya lebih prefer sementara batas pantau over 1 minggu ke depan itu, kalaupun kehilangan level area pivot, itu berada di support pertama. Planning untuk swing ini sebenarnya saya lebih prefer tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup buy. Jadi ada 2 level area untuk planning buy, bisa aja nanti itu terjadi di pivot selama daily close-nya itu tidak mampu tutup di bawahnya 0.8808 ya. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya pivot, baru referensi buy yang pertama ini akan aktif. TP pertama ruang gerak sekitar 80-an pip yang berada di 0.8916, TP 2 maksimum itu berada di resisten kedua weekly 0.8974 ya, ruang gerak sedikit di atasnya 140-an pip. Tetapi kalau kehilangan level area pivot dan terkonfirmasi bergerak terus ke bawah ya, kuncinya adalah USD Swiss itu tidak akan reversal turun ke bawah kembali ya, selama level area 0.8744 di sini ini bertahan ya. Nanti untuk planning buy yang kedua, kalau misalkan setup yang pertama gagal, saran saya adalah tunggu di atasnya support, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning buy tentunya dari segi jarak stop loss maksimum tidak boleh lebih dari 50 pip.
Dari segi targetnya, resisten pertama ruang gerak sekitar 110 pip, TP maksimum ruang gerak sekitar hampir ya 200 pip. Ini untuk gambaran saya USD Swiss 1 minggu ke depan ya. Kalau untuk sell ataupun buy-nya, day trade manfaatkan level-level penting area SRP di sini ya, cari sendiri. Jadi ini untuk outlook 1 minggu ke depan, bukan untuk day trade ataupun untuk scalping ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan ya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing dan juga sesuaikan dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Khusus untuk USD Yen nanti akan saya update di video lanjutan ya, mengingat ada trouble sedikit. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.